Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena Kau selalu setia, Kau selalu mengasihi kami, dan Kau selalu bersama dengan kami, mengasihi dan menolong kami. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Yesus, yang bersyukur kami memiliki Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Yang saya ingin sampaikan, firman yang saya ingin sampaikan adalah dari Lukas 15, yaitu pesan Yesus, judulnya kepada para pemungut cukai, orang berdosa, orang Farisi, dan para ahli Taurat. Ya, mungkin kalau ada slide-nya, itu saya tunggu. Jadi di Lukas 15, itu satu chapter ya, Tuhan tuh berbicara kepada 4 orang ini, 4 golongan ini. Ya, para pemungut cukai, orang berdosa, orang Farisi, dan ahli Taurat. Ya. Dari ayat 1 sampai 32. Oke, kita baca. Kita hari ini kita cuma bahas 2. Nanti 2 minggu lagi saya akan bahas yang separuh lagi, yaitu kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi firman-Nya berkata, ya, di Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat itu tidak suka kepada orang berdosa dan para pemungut cukai. Kalau bahasa Inggrisnya itu para pemungut pajak. Ya. Karena di mata orang Farisi, orang benar itu tidak campur dengan orang berdosa, harus menjauhi. Ya. Ya. Dan yang kedua, yang namanya para pemungut cukai itu hidupnya itu membuat susah orang Israel. Jadi dia adalah orang yang direndahkan. Para pemungut cukai itu direndahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi ada 4 golongan ya, 4 jenis orang di sini, yaitu 1 orang berdosa, kedua para pemungut cukai atau pajak, dan ketiga orang Farisi, keempat ahli Taurat. Jadi di ayat 3 Tuhan berkata, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi firman Tuhan itu yang bicara, yang Yesus akan katakan di ayat-ayat di bawah setelah ayat Lukas 15 ayat 3 dan seterusnya, itu adalah disampaikan kepada 4 tipe orang ini. Kepada mereka. Ya. Jadi ada 4 tipe. Para pemungut cukai, orang berdosa, ahli Farisi, dan ahli Taurat. Ya. Jadi di Lukas 15 itu menyatakan mengenai perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan koin dirham yang hilang, dan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Itu disampaikan kepada 4 golongan orang ini. Ya. Jadi kita kalau sudah ngerti, nanti kita akan ngerti lebih apa yang pesan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada 4 tipe orang ini, dan kita juga termasuk di dalam tipe orang, salah satu dari 4 tipe orang ini. Oke? Kita baca ya, kita lihat. Jadi yang pertama, kepada golongan pertama, pesan Yesus kepada orang berdosa. Di Lukas 15 ayat 4-7. Mengenai domba yang hilang. Ya. Nah, jadi ini ayat-ayatnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Lalu ayat berikutnya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, yang Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan domba yang hilang adalah kepada orang yang berdosa. Yaitu, orang yang berdosa itu di mata Tuhan adalah seperti domba yang hilang. Dan jadi, di mata Tuhan, orang berdosa itu tidak
tidak dituduh dan diadili seperti agamawi, seperti orang ahli Farisi dan Taurat ingin menghendaki. Tetapi orang yang berdosa itu adalah seperti domba yang hilang, yang perlu ditolong. Jadi Yesus tidak pernah sekalipun menghukum atau mengadili orang berdosa. Yesus datang untuk menolong yang berdosa atau yang hilang. Itulah hati Tuhan. Ya, Yesus datang untuk menolong. Ya, jadi orang berdosa adalah seperti domba yang hilang, yang perlu ditolong oleh Tuhan. Bukan untuk dihukum atau digebukin atau didisiplinkan atau dipukulin, bukan. Perlu ditolong. Ya, oke. Kita lihat terusnya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tangganya berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Yang berikutnya yang Tuhan sampaikan di ayat ini, Tuhan Yesus sampaikan, adalah hati Tuhan adalah pada yang lemah, dan karena ketidakmampuannya menjadi berdosa, dan karena itu perlu ditolong. Jadi hati Tuhan adalah pada yang lemah dan perlu ditolong. Hati Tuhan adalah mengasihi yang berdosa. Itu hati Tuhan. Hati dari agamawi adalah ingin menghakimi dan ingin orang yang berdosa itu berubah dengan kekuatan sendiri atau disuruh bertobat. Hati Tuhan tidak. Hati Tuhan bukan hati agamawi. Hati Tuhan bukan ajaran agamawi. Hati Tuhan adalah untuk menolong. Siapa yang menolong? Bukan pendeta. Tuhan sendiri. Menolong yang berdosa. Yang perlu ditolong. Ya? Hati Tuhan. Yang berdosa ditolong. Itu lebih bernilai daripada yang 99. Karena yang 99 sudah oke. Tapi yang satu ini bisa dalam menuju kematian. Perlu ditolong. Itu lebih bernilai di mata hati Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi. Ya? Oke. Lalu di slide berikutnya. Ya? Yang hilang satu orang itu, domba yang hilang itu adalah di mana? Di padang gurun. Dan tersesat. Jadi di mata Tuhan, orang yang berdosa adalah seperti domba yang hilang di padang gurun. Tersesat karena mengikuti jalan diri sendiri. Yang di padang gurun itu selain berputar-putar, mengikuti jalan sendiri. Nggak ngerti jalan pulang. Dan di padang gurun banyak penderitaan. Ya, jadi di padang gurun itu tersesat. Nggak bisa pulang. Jadi di mata Tuhan, orang berdosa itu adalah seperti orang yang tersesat di padang gurun yang perlu Tuhan temukan dan kemudian Tuhan perlu bawa pulang kepada dia, kepada Tuhan. Bukan untuk dihukum, bukan untuk diadili, bukan untuk dikuliahin, bukan untuk diajarin, bukan untuk diajarin masuk sekolah teologi karena berdosa, bukan. Untuk Tuhan temukan dan bawa pulang kepada dia. Perlu ditolong. Karena yang di padang gurun itu lemah. Yang di padang gurun itu tersesat. Perlu ditolong sama Tuhan sendiri yang kuat. Oke? Lalu kita lihat ayatnya. Sedikit. Ya, yang slide berikutnya. Jadi di mata Tuhan, orang berdosa adalah seperti domba milik Tuhan yang hilang. Sangat dikasihi. Miliknya kok. Hilang karena tersesat mengikuti jalan diri sendiri seperti orang tersesat di padang gurun. Dan karena tersesat di padang gurun menjadi menderita. Dan tidak tahu untuk jalan pulang ke rumahnya. Seperti domba tidak tahu di padang gurun. Bagaimana pulang ke kandangnya. Nggak tahu. Ya. Lemah dan perlu ditolong. Bukan karena salah terus perlu dihakimi, diadili, dan disuruh sekolah. Enggak tuh. Lemah, perlu ditolong. Ya, bukan untuk diadili dan disuruh sekolah. Ya, oke. Slide berikutnya. Jadi di mata Tuhan, orang berdosa itu perlu untuk Tuhan temukan dan bukan untuk dihukum.
tetapi untuk Tuhan tolong. Ya, itulah hati Tuhan. Ingin menolong, ingin menemukan untuk tolong. Ditolong artinya bukan dihukum. Ditolong artinya ditolong. Ya. Oke, lalu slide berikutnya. Di slide berikutnya, gembala atau Tuhan sendiri yang pergi mencari dan menemukan. Ya, di Lukas 15 ayat 4. Dan kemudian diletakkan di atas bahunya dengan gembira. Jadi siapa yang mencari? Tuhan. Siapa yang menemukan? Tuhan. Siapa yang membawa pulang? Tuhan. Bukan pendeta. Bukan teologi. Sekali lagi, ini firman, logos. Siapa yang mencari? Tuhan. Siapa yang menemukan? Tuhan. Siapa yang membawa pulang? Tuhan. Semuanya dengan kekuatan Tuhan. Karena itu sempurna. Kalau ada campur tangan pendeta, ada campur tangan manusia, pasti tidak sempurna. Hanya Tuhan yang baik dan sempurna. Semuanya dengan ini. Jadi Tuhan mengasihi yang berdosa dengan sempurna. Karena itu yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Malaikat pun pekerjaannya tidak sempurna. Penghulu malaikat pun bisa jatuh dan tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dan itu yang Tuhan berikan kepada yang berdosa. Ya, semuanya dengan kekuatan Yesus. Ya, yang sempurna. Yang tidak ada cacat. Sempurna. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat berikutnya. Dan kalau ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Yesus senang, gembira untuk melayani. Yesus senang, gembira untuk melayani yang hilang. Tidak mengeluh. Yesus senang. Dan Tuhan yang sempurna, yang gembira melayani, tidak perlu ditolong oleh orang lain. Karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Yang mengajarkan Tuhan perlu ditolong berarti masih menyangkal kesempurnaan Tuhan. Hati-hati ya. Saya bilangin. Gembira menolong Tuhan sendiri. Ya, tidak perlu ditolong. Yang menolong hanya mengacau. Tuhan sendiri yang bekerja. Untuk yang berdosa. Karena besarnya kasihnya. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Dan setibanya di rumah. Setelah selamat. Tidak di padang gurun lagi. Tiba di rumah. Ia memanggil sahabat-sahabat. Dan tetangga-tangganya setelah berkata pada, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi saat yang hilang. Karena mengikuti jalan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri. Ya, telah kembali kepada kasih Bapa. Bapa itu bersukacita. Dan pada waktu dia bersukacita, dia membagi-bagikan sukacitanya. Kenapa? Karena Tuhan selalu begitu dia mencurahkan sukacitanya, dia mencurahkan sukacitanya menurut standar Tuhan. Artinya melimpah kepada banyak orang. Itulah Tuhan. Tidak bisa memberikan kecil. Hanya bisa memberikan menurut standar dia yang besar. Dia membagi-bagikan sukacitanya. Jadi yang mengerti, menerima kasihnya. Tidak hanya akan dia sendiri ditolong dan diberkati. Tetapi sekelilingnya akan diberkati. Karena Tuhan mencurahkan sukacitanya. Bagi yang menerima kasih Tuhan. Tidak hanya engkau yang diberkati, tapi istri, keluarga, anak, tetangga. Bahkan di sini dikatakan tetangga-tetangga, sahabat juga kena. Ya, jangan pikir di tetangganya Tuhan ya. Surga nggak ada tetangga ya. Semua milik Tuhan ya. Tetanggamu. Ngerti ya?
Karena waktu Tuhan menerima, kau sudah berada di rumah Tuhan. Meskipun kau masih di bumi. Sahabatmu diberkati. Maka jadilah orang sahabat, orang yang mengenal kasih Tuhan. Kau diberkati. Tetangganya juga diberkati. Karena Tuhan tidak bisa memberikan kecil. Dia harus memberikan melimpah. Ya. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Jadi inilah kasih Tuhan. Yesus datang bukan untuk menghukum, bukan untuk mengadili, bukan untuk menuduh, bukan untuk membawa orang kepada sekolah, bukan. Tapi untuk membawa pulang kepada kasih-Nya. Mereka ya, kita, mereka, siapapun juga yang tersesat dalam jalan diri sendiri. Untuk kembali kepada kasih Bapa. Dalam sukacitanya. Begitu sederhana. Ya, itulah pesan yang pertama kepada grup yang pertama, yaitu kepada orang berdosa. Yang diadili oleh ahli-ahli Farisi dan Taurat, ahli-ahli teologi. Tapi Tuhan bilang, bukan begitu loh. Ya, yang benar begini. Aku datang bukan untuk menjauhi atau mengadili atau menuduh. Tapi aku datang untuk menolong yang berdosa, yang lemah. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi pesan Yesus di slide berikutnya, pesan Yesus kepada para pemungut cukai. Ini grup yang kedua. Ya, sampai ini. Siapa pemungut cukai? Oke. Pemungut cukai adalah pemungut pajak atau cukai. Berarti dia itu menjadi lintah atau menjadi mengambil berkat orang lain atau menjadi beban bagi orang lain. Ya. Nah, Tuhan datang kepada yang orang Gamawi, orang Israel lihatnya, jahat sekali. Ya. Ambil harta orang lain. Dan paksa lagi. Ya. Pemungut pajak. Ya. Dan Tuhan berkata dia memberikan perumpamaan mengenai koin dirham yang hilang. Atau perempuan mana di ayat Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu serumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi di sini berkata mengenai perempuan. Ya, perempuan kehilangan sebuah harta. Siapa itu perempuan? Perempuan adalah wujud dari gereja. Ya, wujud dari gereja. Kau bukan lagi hilang, kau sudah ditemukan Bapa, sekarang kau jadi gereja. Perempuan. Ya, itu wujud dari gereja. Gereja bisa kehilangan koin dirhamnya. Kebanyakan kehilangan. Oke? Lihat, lalu di slide berikutnya. Ya, untuk menemukan koin dirham, Tuhan Yesus berkata, Logos berkata, Tuhan Yesus berkata, nyalakan pelita, perempuan itu perlu menyalakan pelita, satu. Kedua, perlu menyapu rumahnya. Yang ketiga, melakukannya dengan mencarinya dengan cermat. 3 hal. Ya, jadi untuk menemukan harta yang hilang dibutuhkan satu, terang dari pelita untuk melihat. Kedua, ajaran di gereja perempuan tersebut perlu disapu bersih agar harta terlihat. Ini logos ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Yang berikutnya perlu dicari dengan cermat karena harta itu kecil, tapi sangat bernilai. Ya, oke. Dan harta itu yang paling dibutuhkan perempuan itu, yang hilang itu yang paling dibutuhkan. Dia ada 10, satu yang hilang. Karena kalau harta itu hilang, perempuan itu akan jatuh. Karena yang hilang itu dibutuhkan. Meskipun punya 9 yang lainnya. Keselamatan masih ada. Tapi satu itu yang membuat dia jatuh. Dalam hidupnya. Menderita karena satu itu tidak ada. Itulah koin yang hilang. 9 masih ada. Satu hilang. Saya pernah khotbah ya mengenai 1 talenta yang diberikan kepada yang memiliki 10 talenta ya. Satu yang hilang itu yang bikin jatuh. Yang buat penderitaan. Oke. Kecil, tapi sangat bernilai. Oke.
Nah, apa? Sekarang slide berikutnya. Jadi, di slide berikutnya, apakah harta yang hilang yang seharusnya dinikmati oleh perempuan tersebut? Di slide 18. Apa itu harta yang hilang? Bisa ganti slide, tolong? Mungkin slow ya internetnya. Ya, harta yang hilang itu apa? Jadi kerajaan surga dalam perumpamaan 10 gadis yang bodoh dan bijaksana. Ya, ini slide-nya nggak bisa ganti ya. Aduh, ya nggak apa-apa. Ya, jadi di slide-nya saya tulis ya, di Matius kita lihat harta yang hilang itu perempuan. Ya, kita lihat ya, di Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Jadi, ya, harta kerajaan surga adalah hal kerajaan surga adalah kayak seperti seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Jadi, ini di Matius 25 itu adalah hal mengenai perumpamaan mengenai kerajaan surga. Dan dikatakan perempuan. Ya. Yang perempuan kita tahu dalam mempelai wujud dari gereja. Oke? Dan dikatakan kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Karena tahu bahwa untuk mendapatkan kerajaan surga perlu pelita, perlu terang. Ya. Dan pelita itu dibutuhkan untuk menyongsong kedatangan dari mempelai laki-laki yang akan pesta. Ya. Jadi kerajaan surga adalah harta yang perlu ditemukan oleh perempuan atau gereja. Dan kuncinya cuma satu, yaitu hanya dengan melihat. Ya, itulah koin dirham yang hilang. Jadi harta kerajaan surga itu hanya perlu dilihat dengan bantuan pelita. Seperti tadi, perempuan yang koin dirham tadi kehilangan karena seperti bukan hartanya nggak ada. Dia nggak bisa lihat. Karena untuk lihat, dia butuh melakukan ada 3 hal. Satu, ada pelita. Kedua, ajaran gerejanya mesti dibersihin. Ketiga, dengan cermat karena kecil. Ya, seperti itu. Ya. Dan pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang-orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi ada 2 ya, gadis-gadis yang bodoh ya dan gadis-gadis yang bijaksana. Yang bodoh itu dalam kegelapan dan tidak dapat melihat kedatangan harta kerajaan surga melalui mempelai laki. Dia bodoh. Ya, tidak bisa melihat. Itu adalah wujud dari gereja yang bodoh karena nggak punya terang pelita kasih Tuhan. Ya. Yang berikutnya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya, jadi gadis gereja yang bodoh itu suka membeli, suka bayar harga untuk mendapatkan ya pelita, minyak untuk pelita. Ya. Dan gadis yang bijaksana bilang, kamu kan suka bayar harga, ya kamu belilah minyak untuk pelita itu. Pergi, bayar. Karena saya tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Saya nggak bisa kasih. Kamu yang suka bayar harga, kau gereja yang suka bayar harga, kamu beli, pergi, cari sendiri. Dan sampai pulang pun tidak dapat harta kerajaan surga. Ngerti nggak? Makanya itu ajaran itu perlu dibersihkan di gereja. Jadi gadis-gadis
Yang bodoh suka membayar harga untuk mendapatkan berkat. Ya, pintu berkat kalian tertutup bagi mereka. Ya. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Ya. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi untuk kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, jadi gadis-gadis atau gereja yang bijaksana itu dapat melihat terang itu. Ya, kedatangan harta kerajaan surga. Karena dia mempunyai pelita yang nyala. Melalui kasih dari mempelai pria. Dia bisa melihat. Jadi ya, mereka gadis-gadis itu yang masuk ke dalam perjamuan untuk makan bersama-sama. Dilayani Tuhan dilayani mempelai pria dengan hartanya. Itulah dia. Ya. Jadi gadis-gadis gereja yang bijaksana dapat melihat kedatangan harta kerajaan surga melalui kasih dari mempelai pria. Ya. Seperti itu. Jadi ada dua tipe gereja. Gereja yang bodoh dan gereja yang bijaksana. Yang bodoh tidak bisa melihat kasih Tuhan. Dia jago teologi, tapi tidak bisa melihat kasih Tuhan. Membawa harta kerajaan surga. Dia suka membayar harga. Dia suka, oh saya harus berbuat ini, saya harus berbuat itu. Saya harus berbuat baik, saya buat. Itulah ajaran dari agama. Dikatakan Tuhan, yang seperti itu. Saya harus begini, membayar harga dengan saya bisa ini dan itu. Kau tidak pernah akan melihat harta kerajaan surga. 1 sen pun tidak akan dapat. Karena kau ingin membeli harta kerajaan surga. Itulah yang bodoh. Yang bijaksana bisa melihat karena dia bergantung pada kasih Tuhan. Dia bergantung pada minyak tadi. Ya. Slide berikutnya dikatakan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu apa? Yang pertama, kata Roh Kudus disampaikan di Perjanjian Lama adalah Roh Allah. Di Perjanjian Baru yang pertama juga dikatakan adalah Roh Allah. Roh Allah itu apa? Hatinya Allah. Hatinya Allah apa? Tuhan adalah kasih. Jadi kalau nggak ngerti kasih Tuhan, lu nggak ngerti Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Dan semua yang kukatakan. Yang mengerti kasih Tuhanlah yang Tuhan bisa ajarkan segala sesuatu dan semua. Segala sesuatu artinya 100%. Semua artinya 100%. Bagian dari teologi manusia berapa? 0%. Hanya yang mengerti kasih Tuhan. Karena Roh Kudus adalah rohnya Allah, hatinya Allah. Itulah terang yang menerangi jalan. Seperti minyak membuat pelita menyala. Sehingga kita dapat melihat semua berkat Tuhan Yesus. Lihat ya, perempuan itu ada 10 dirham. 9 masih ada, 1 hilang. Tanpa melihat kasih Tuhan, ada yang hilang. Kalau hanya dengan pikiran manusia, pasti ada yang hilang. 1 yang hilang. Hanya yang bergantung pada kasih Tuhan bisa melihat semua. Segala sesuatu, semua. Segala sesuatu, semua. Itulah 1 yang hilang, yang nggak kelihatan. Yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja yang bodoh. Perempuan yang bodoh. Ya, mereka mesti memiliki keselamatan. Tapi karena mereka bodoh, mereka kehilangan yang berharga, yaitu harta kerajaan surga yang sangat dibutuhkan mereka. Oke? Semua berkat bisa kelihatan melalui kasih Tuhan. Hanya melalui kasih Tuhan. 1 jalan. Ya. Oke. Kita
Kita lihat lagi, balik lagi ke Lukas 15 ayat 8. Ya. Dan kalau ia telah menemukannya, siapa yang menemukannya? Perempuan itu. Ia memanggil sahabat-sahabat tentang Kaisar berkata, bersukalah bersama-sama dengan aku. Siapa aku itu? Perempuan itu. Sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Dirham itu selalu ada. Tapi sekarang ketemu lagi. Jadi semua yang melihat dan menemukan harta kerajaan surga itu akan bersukacita. Ya. Perempuan itu bersukacita dan menyampaikan berkatnya kepada yang lain. Di slide berikutnya, bisa saya kasih lihat. Dan kita bahkan mau lihat slide berikutnya. Dan kalau ia memanggil sahabat-sahabat tetangganya dan serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Jadi siapa yang membagi sukacita? Perempuan itu. Dia yang memberkati sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Ya. Bersukacita. Dan inilah pesan dari Tuhan yang tersembunyi. Memungut cukai atau pajak itu menjadi beban dan memajaki hidup orang lain. Tapi di mata Tuhan, yang orang seperti pemungut cukai yang membebani dan menjadi beban bagi pajak, seperti pajak bagi orang lain. Tuhan, bagi di mata Tuhan, saya datang bukan untuk menghakimi pemungut cukai. Saya datang untuk memberikan terang supaya pemungut cukai sekalipun bisa mendapatkan harta kerajaan surga. Dan pada waktu pemungut cukai itu mendapatkan harta kerajaan surga, pemungut cukai itu kau tidak akan lagi menjadi beban bagi orang lain. Tetapi kau akan menjadi sukacita dan kau akan menjadi saluran sukacita dan saluran berkat bagi orang lain. Itulah pesan Yesus kepada para pemungut cukai. Kau akan menjadi seperti perempuan yang kehilangan hartanya, koinnya, tapi sekarang menemukan. Dan dia bersukacita karena harta itu bernilai sehingga dia bisa memberkati orang sekelilingnya. Itulah kasih Tuhan kepada para pemungut cukai. Pada waktu kau menerima kasihku, kau akan mendapatkan harta kerajaan surga. Dan kau tidak akan lagi diadili oleh ahli-ahli teologi Farisi dan ahli Taurat. Karena kau akan berubah hidupmu. Kau tidak akan lagi menjadi beban dan diadili dan dianggap enteng oleh ahli-ahli Farisi dan Taurat. Tapi kau akan menjadi orang seperti perempuan yang menemukan harta kerajaan surga. Engkau sekarang tidak lagi menjadi beban bagi orang lain, tapi kau akan menjadi saluran berkat dan sukacita bagi sekelilingmu. Karena di mata Tuhan, engkau menjadi pemungut cukai karena engkau miskin dan engkau tidak mempunyai harta kerajaan surga. Sehingga engkau dielok-elokkan oleh para ahli Farisi dan Taurat. Tetapi di dalam kasih Tuhan, kau akan menjadi kaya karena kau mempunyai harta kerajaan surga. Dan ahli-ahli teologi tadi tidak akan lagi pernah mengelok-elokkan kau. Karena sekarang kau bukan lagi menjadi beban bagi orang lain. Tapi kau akan menjadi saluran dari berkat Tuhan bagi orang sekelilingmu. Itulah pesan Yesus kepada para pemungut cukai. Kau tidak akan lagi dielok-elokkan oleh ahli-ahli Farisi dan Taurat. Dan kau tidak akan lagi dibenci oleh orang sekelilingmu karena kau adalah pemungut cukai dan memberikan beban. Tapi melalui harta kerajaan surga, engkau akan menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain. Ya, saat berikutnya. Jadilah inilah kasih Tuhan. Dia menyatakan kasihnya atau rohnya agar kita dapat melihat kembali kedatangan kerajaan surga.
kedatangan harta kerajaan surga. Yang agar kita dapat menikmati harta kerajaan surga yang hilang. Sehingga kita bisa bersuka cita dan tidak menjadi beban bagi orang sekitar kita, tapi menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Itulah kasih Tuhan. Ya. Jadi apakah pesan Yesus? Saya rekap, kita sudah masuk terakhir. Di slide berikutnya, apakah pesan Yesus? Kepada yang berdosa dalam perumpamaan domba yang hilang. Dan kepada para pemungut cukai dalam perumpamaan koin dirham yang hilang. Slide berikutnya, inilah pesan Yesus kepada yang berdosa. Yesus datang bukan untuk mengadili, menuduh, atau menghukum yang berdosa. Tetapi untuk menyelamatkan mereka. Seperti domba, perlu ditolong dan diselamatkan. Domba yang hilang perlu ditolong dan diselamatkan. Dari penderitaan karena mengikuti jalan diri sendiri. Supaya yang berdosa dapat kembali menikmati kasih dan sukacita Bapa. Tuhan Yesus datang untuk kepada yang berdosa, supaya yang berdosa bisa kembali dan menikmati sukacita Bapa. Ya. Yang berikutnya, inilah pesan Yesus kepada para pemungut cukai. Yesus datang bukan untuk mengadili para pemungut cukai, tetapi untuk membawa harta kerajaan surga yang sangat berharga. Sehingga para pemungut cukai sekalipun yang tadinya menjadi beban atau beban cukai atau beban pajak bagi orang lain akan berubah. Dan sekarang bukan lagi menjadi beban bagi orang lain, tapi akan menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Itulah pesan Yesus kepada para pemungut cukai yang paling dibenci oleh ahli-ahli teologi Israel. Aku masih mengasihi para pemungut cukai karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak memiliki harta kerajaan surga, sehingga mereka menjadi para pemungut cukai. Aku datang bukan untuk menghakimi para pemungut cukai. Yesus datang untuk menolong para pemungut cukai, supaya mereka kembali memiliki harta kerajaan surga. Dan pada waktu mereka memiliki harta kerajaan surga, mereka tidak perlu lagi memungut cukai atau beban dari orang lain. Karena mereka sekarang yang menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain. Itulah kasih Tuhan kepada para pemungut cukai. Kasih Tuhan kepada yang berdosa. Itulah pesan Tuhan di Lukas 15. Dan saat berikutnya, 2 minggu lagi, saya akan khotbahin mengenai bagaimana pesan Yesus kepada orang Farisi, ahli-ahli teologi Farisi dan ahli-ahli teologi Taurat. Di Lukas 15. Pada waktu itu kita akan baru mengerti kesempurnaan kasih Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita semua. Yang berdosa pun Tuhan mengasihi. Yang menjadi beban bagi orang lain, Tuhan masih mengasihi. Dan di dalam kasih Tuhan, semua itu akan terjadi. Kita semua akan diberkati sukacita, dan kita akan menjadi saluran sukacita, ya, dan berkat bagi orang lain. Tidak bisa gagal, meskipun kitanya gagal. Kitanya semua orang gagal, karena kita semuanya dulu orang berdosa, dan kita juga beban bagi orang lain. Kita juga para pemungut cukai dulunya. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak bisa gagal. Karena itu, kita yang menerima kasih-Nya tidak bisa gagal untuk mendapatkan, untuk diberkati dan sukacita, dan untuk menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain. Kita tidak bisa gagal. Yang menerima kasih-Nya, karena Tuhan Yesus, kasih Yesus tidak bisa gagal, kita juga tidak bisa gagal. Akan menjadi saluran berkat dan sukacita bagi saudara-saudaramu dan
tetangga-tetanggamu sekalian. Itulah pesan Tuhan ya. Minggu depan, 2 minggu lagi akan lebih lengkap. Tapi sampai kita berhenti sampai di sini aja sekali saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Karena Engkau sudah membukakan, Engkau sendiri yang berkhotbah, Engkau sendiri yang mengatakan firman-Mu. Bahwa begitu besar kasih-Mu kepada yang kurang, yang lemah, seperti orang berdosa yang kehilangan di padang gurun. Engkau tidak mengadili atau melecehkan. Tapi karena Engkau ingin menolong dan memberkati. Dan Engkau juga tidak melecehkan ya Tuhan para pemungut cukai yang menjadi beban bagi orang lain. Engkau tidak melecehkan mereka, tapi Engkau ingin menolong dengan memberikan berkat yang luar biasa yang tak terhingga, yaitu harta dari kerajaan surga yang akan mengubah sehingga semua yang adalah menjadi beban bagi orang lain akan menjadi saluran berkat dan sukacita daripada-Mu kepada orang lain. Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang memberikan harta-Mu, Engkau sendiri yang layak untuk dipuji dan mendapat kemuliaan. Dan itulah kemuliaan bagi-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.